Kalau kemarin di Joker Voyeur kita ngomongin gimana satu orang bisa kejebak di antara dua persona sampai-sampai dia sendiri bingung siapa diri dia yang sebenarnya, maka kali ini Kolari Farget ngajak kita ngobrol soal keadaan yang seperti sebaliknya. Apa yang terjadi ketika satu diri punya kesempatan untuk hidup di dua tubuh? Akankah dia memilih tubuh yang baru yang lebih sempurna dan meninggalkan tubuh lama dan rentanya selamanya? Pembahasan soal body image dan industri yang demand-nya memang pada kemudahan dan kecantikan jadi substansi di balik sajian psychological horror plus body horror yang pada akhirnya juga membuat film The Substance ini jadi dark comedy. Karena nonton film ini kita bakal nyadar bahwa mungkin hater terbesar kita memang adalah diri kita sendiri. Elizabeth Sparkle adalah bintang Hollywood, cuma sinarnya udah redup. Ketenarannya merosot seiring bertambahnya usia. Rating acara fitnessnya turun karena dianggap ketinggalan zaman. Pihak studio sudah siap mencari casting baru yang lebih muda tentunya. Mereka mencari the next Elizabeth Sparkle. Nah, melihat billboardnya diturunkan untuk informasi casting terbaru tersebut, Elizabeth jadi nekat. Dia jadi setuju untuk mencoba sebuah serum misterius yang katanya bisa membuat orang mendapatkan versi terbaik dari diri mereka. Literally, dengan serum itu Elizabeth punya tubuh kedua yang lebih muda dan jauh lebih cakep. Dia memanggil dirinya Sue ketika dalam tubuh muda ini. Sue inilah yang lantas jadi host baru di TV menggantikan Elizabeth. Sejumlah aturan petunjuk pemakaian serum harus dipatuhi olehnya. Di antaranya setiap 7 hari dia harus kembali ke tubuh aslinya selama 7 hari juga. Nah, masalahnya ketika sudah mencicipi kemudaan dan pemujaan baru dari orang-orang sekitar, 7 hari dalam tubuh yang tua terasa lama sekali. Sue mulai mencurangi Elizabeth. Dia menyabotase dirinya sendiri. Hingga kemudian efek mengerikan itu datang. Tubuhnya mulai membusuk dan gugur perlahan-lahan. Siapa sih yang gak mau punya wajah cakep dan tubuh yang lebih muda? Nah, dari sini film mengambil kedekatan karakternya dengan penonton, membuat Elizabeth simpatik meskipun dia punya flaw. Menurutku pemilihan karakterisasi cerita ini sangat tepat, karena meskipun semua orang pengen terus muda, cerita ini akan jadi shallow, jadi dangkal ketika misalnya tokoh yang diambil adalah perempuan yang biasa-biasa saja atau apalagi yang punya masalah berat badan misalnya. Ya kan? Dangkal karena itu bakal membuat film terkesan ngejudge karakternya karena ingin lebih cantik gitu. Nah, sebaliknya film ini jadi tampak bijak dengan mengambil sudut pandang dari seorang bintang Hollywood yang sudah lewat masa emasnya. Motivasi Elizabeth yang memang selfish itu jadi beralasan karena dia adalah orang yang secara first hand tahu seberapa penting untuk stay awet muda di industri yang pergantiannya cepat seperti Hollywood. Sehingga film pun jadi punya kekuatan untuk sekalian menelisik industri entertainment Hollywood itu sendiri, bukan hanya menghukum karakternya. Hal tersebut membuatku jadi sekali lagi membandingkan film ini dengan sequel Joker kemarin. Film tersebut membuat Arthur Fleck bernasib naas untuk menuding kita sebagai bagian dari society yang mengeluhkan sosok Joker dan kita berharap si Arthur mau menjadi sosok tersebut. Film itu memperlihatkan gimana society mendukung lalu lantas meninggalkan Arthur tanpa benar-benar membahas tentang society itu sendiri. Padahal Arthur itu dikembangkannya sebagai akibat dari demand society tersebut. Nah, sementara The Substance ini memperlihatkan gimana industri basically menjadikan syarat mudah dan menarik untuk bisa survive. Bahwa kita, penonton, adalah bagian dari industri entertainment tersebut. Karena bagaimanapun juga, para PH, produser, mendengarkan apa yang diinginkan oleh penonton. Tapi, Elizabeth atau Sue tidak pernah digambarkan hanya sebagai akibat dari industri ini. Film memperlihatkan keduanya, bahwasanya industri itu toksik pertama, ya kan, lewat penggambaran karakter produser yang cartoonish. Sekaligus kedua juga diperlihatkan konflik personal Elizabeth dan Sue yang haus akan ketenaran dan gak mau menerima kenyataan dia tuh tua gitu, sampai dia membenci dirinya sendiri karena dia menua. Nah, dinamika Elizabeth dan Sue dengan brilian terus dipijakkan pada kenyataan bahwa mereka ini adalah satu orang. Sehingga tema soal ketidakpuasan atau malah kebencian terhadap diri sendiri tetap menjadi flow karakter yang membuat cerita ini tetap menjadi sebuah kisah yang aktif sebagai galian dari pilihan karakter Elizabeth, ya kan? Sambil juga punya muatan kritik terhadap dunia industrinya. Karena kita adalah musuh terbesar dari kita sendiri. Bahasan film ini sebenarnya sangat dalam ketika memperlihatkan kontras antara kehidupan Sue dan Elizabeth, padahal mereka sebenarnya adalah orang yang sama. Keduanya akhirnya menjadi musuh, saling benci, saling sabotase. Karena baik itu Elizabeth atau Sue
Memandang diri mereka yang lain itu sebagai sesuatu yang mereka benci dari diri mereka. Elizabeth iri dengan kemudahan Sue, dan Sue jijik dengan ketuaan dan ketidakberdayaan Elizabeth. Deep inside, ini adalah Elizabeth tidak menerima dirinya sendiri. Demi Moore sebagai Elizabeth, sebagai tubuh asli yang tua, lalu juga Margaret Qualley sebagai Sue, tubuh yang muda, adalah perfect cast yang sepertinya juga meta melihat dari gimana mereka kesenioran mereka lah di Hollywood. Keduanya beneran jago menangkap vibe yang tepat untuk menghidupkan cerita dan karakter mereka, terutama Demi Moore yang dapat tantangan range yang sedikit lebih luas. Dia tuh nelangsa tapi nggak pernah over dramatis, lalu dia tuh nekat, lalu dia terasa weak dan vulnerable ketika dicurangi oleh dirinya sendiri, lalu dia berontak dan broke down. Sementara itu Sue-nya juga come off seperti anak muda yang penuh passion dan ambisius, yang tahu apa yang dia mau. Dan dia juga nekat karena Sue adalah representasi dari diri Elizabeth yang optimis dan pede. Keduanya itu sama-sama kentara punya denial, sama-sama ngerasa benar saat menjadi masing-masing. Makanya film ini kuat sekali sebagai cerita yang bahas psikologis. Padahal durasinya udah panjang banget, tapi kita merasa masih pengen masuk lagi menyelami karakter Elizabeth atau Sue ini. Penceritaan film memang begitu luas sehingga 2,5 jam itu jadi tak terasa. Ketika butuh untuk menjelaskan aturan serum saja, film ini tidak lantas terseok jadi momen eksposisi yang annoying. Kita tetap dibuat engage dengan permainan editing serta gerak kamera. Ketika nge-set up Elizabeth sebagai bintang lawas yang kini sudah mulai dilupakan pun, film tidak serta-merta nyerocos ataupun memperlihatkan flashback panjang lebar mengenai karir Elizabeth. Melainkan cukup dengan memperlihatkan bintang Hollywood si Elizabeth, ya kan? Semacam ada time-lapse sederhana dari gimana ubin bintang tersebut dicetak, dikagumi orang, hingga jadi retak-retak dan gak ada lagi yang peduli. Ini setup yang efektif yang bikin kita tahu bahwa penceritaan film ini bakal unik. Kita juga jadi siap-siap tatkala momen body horror ataupun bahkan momen creature yang nanti hadir. Film cukup meng-close up seekor lalat dalam gelas dan kita sudah terwanti-wanti bahwa film ini bakal at least sejijiknya film The Fly tahun 86. Dan memang begitu filmnya nanti. Beruntunglah film ini panjang sehingga makanan kita tuh sudah habis saat bagian body horrornya datang. Proses kelahiran Sue, proses pengambilan cairan sumsum tulang belakang, momen Elizabeth menyadari ada anggota tubuhnya yang ternyata udah kayak bangkai, hingga ke aksi-aksi brutal di bagian belakang. Aku cuma bisa bilang film ini tuh sudah sangat memuaskan penggemar horor. Vibe dark komedinya juga sangat mulus membayangi. Seolah film ini juga turut menjadi semakin edan bersama dengan perkembangan Elizabeth. Aku sendiri tergelitik sama term versi diri yang sempurna. Buatku term ini tuh sebenarnya bisa bermakna lebih dalam. Saat menonton aku kepikiran, aku yang biasanya sial ini kalau pakai serum tersebut, diri satu lagi yang terlahir pasti belum tentu aku yang versi lebih tinggi, lebih tebal rambutnya, lebih nggak cadel, mata nggak minus dan sebagainya. Bisa jadi malah yang muncul adalah aku yang botak, yang lebih pendek, dengan mata lebih minus, ya kan? Hanya mungkin otaknya yang lebih cemerlang. Atau ngerinya lagi mungkin diriku yang lahir punya jari yang lebih banyak supaya bisa lebih cepat ngetik review. Maksudku, who knows kan, versi sempurna diri kita itu dilihat dari apa gitu. Siapa yang menentukan apa yang sempurna? Gimana kalau sempurna itu berarti kita tidak mesti punya tangan dan kaki, tapi kita punya sayap. Nah, menurutku term diri yang sempurna ini punya potensi untuk digali lagi. Maka itu aku surprise ketika film masuk babak ketiga. Ternyata memang film menggali diri yang sempurna itu ke dalam perwujudan lain dari Elizabeth atau Sue. Lantas film ini jadi chaos for the better. Menurutku babak akhir film ini benar-benar nendang, stylish, dan menutup cerita dengan sangat membekas. Semuanya mendapat ganjaran, termasuk industri entertainment itu tadi. Udah paling pas lah endingnya gini, aku nggak mau ada ending yang lain seperti ini. Jadi benar-benar diperlihatkan tuh di sini, di mana ekspektasi sosial mampu mendorong seseorang menjadi sesuatu yang bahkan dia tidak mengenal siapa dirinya lagi. Gimana orang bisa membenci dirinya hanya karena ngikutin maunya orang lain. Aku suka film ini tetap pada jalurnya, yaitu membahas dari perspektif karakter, menggali dari sana. Tidak lantas berubah haluan jadi membahas soal asal-muasal serum misalnya, ya kan? Itu bakal jelek banget kalau jadi bahas-bahas serumnya. Film Joker 2 kemarin mestinya niru penceritaan film ini. Gimana film ini berhasil menggunakan konsepnya yaitu body horror sebagai penguat cerita, menyokong pengalaman mengerikan yang ingin disampaikan. Gimana membentuk cerita tragis sehingga nggak jadi ngejudge gitu, melainkan jadi selaman berbobot yang menyeluruh mulai dari karakter hingga ke dunianya yang punya masalah yang sebenarnya juga ditarik dari problem sosial beneran. Film ini berhasil meskipun tergolong sebagai genre, tapi dia tetaplah sebuah genre yang punya bahasan substansi yang kuat.
Aku berikan 8,5 dari 10 bintang emas untuk The Substance. That's all we have for now. Bagaimana pendapat kalian tentang standar kecantikan yang bakal terus menghantui industri dunia hiburan? Silahkan share pendapatnya di komen. Jangan lupa like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtship.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydirtship di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari game, musik, hingga film. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.